mengikuti semua petunjukan saya, maka Anda akan tahu tak pernah seumur hidup saya mengenakan kostum konyol seperti ini. Upaya lawas untuk membuat orang lain tertawa, tepatnya haus tawa. Macam orang tak punya kekuatan pikiran. Dulu, saat saya mengawali karir ini, justru ingin memberontak terhadap hal yang tidak lucu, termasuk tradisi membadut. Saya berkeyakinan pada saat itu untuk bisa membuat orang lain tertawa. Tak harus berpenampilan konyol seperti ini. Bedak dan ginjal tebal, hidung bendul kemerahan, langkah cekeng melintang, dan apalah yang sekiranya dianggap lucu. Bahkan sampai ada yang rela mengenakan cawat di kepalanya hanya untuk memburu sebuah tawa. Tapi ini saya punya otak yang masih waras, otak yang masih perkasa, agar tidak terjebak pada hal itu semua. Dan itulah yang mampu saya buktikan. Belum pernah terjadi dalam hidup saya sebelumnya. Akhir-akhir ini, saya sungguh merasa heran dan bingung kepada para penonton. Maksud saya, mengapa para penonton zaman sekarang sangat alot terbetot saraf tawanya? Apa yang saya anggap lucu tak lucu bagi mereka. Apa yang lucu justru menimbulkan kelucuan. Anehnya, setiap kali saya terpeleset memperolok salah seorang penonton, justru dianggap lucu. Sumpah, hal ini yang membuat frustasi dan kadang terlintas dalam pikiran saya untuk mengundurkan diri dari dunia hiburan. Tiba-tiba, saya merasa melawak di dunia ini sungguh suatu yang sulit. Sebenarnya, saya tak tega lagi bila harus membuat tawa, harus memperolok nasib orang lain. Sayangnya, karena periuk nasib saya bergantung pada tawa. Dengan hati tak ikhlas, saya pun menjalani karir ini. Anda tahu, tak ada yang lebih menyedihkan kecuali pelawak yang sadar bahwa banilanya tak lagi membuat orang lain tertawa. Bahkan seandainya Andre Taulani menjadi diri saya sekalipun, ia pasti akan memotong urat nadinya. Tapi ini saya yang terlalu pengecut untuk menukar harga diri saya dengan sepiring nasi.
Pada suatu hari, saya pernah melawak di sebuah perhelatan politik. Anda tahu apa yang saya dapatkan? Bukan tawa yang saya dapatkan, tapi cacian dan makian. Menurut para politikus itu, saya telah melakukan pelecehan terhadap Sarah. Daripada dipolisikan, lebih baik saya meminta maaf. Di suatu hari yang lain, saya pernah mengisi acara ulang tahun anak-anak muda. Saya yang berlaga 20 tahun lebih, menguasai kecerdasan komikal. Frustasi karena tidak mendapatkan respon dari para penonton, saya pun mengeluarkan jurus andalan saya. Sebagai senjata pamungkas, saya membuat jokes seperti ini. Ayo tebak-tebakan, bau senak durian, rasa seperti surga. Apa ayo? Sesak. Tak mendapatkan respon dari para penonton. Akhirnya, saya mengeluarkan celana luar saya. Sungguh di luar dugaan, gema tawa di mana-mana. Pada saat itu, saya yakin tidak ada kelucuan yang tidak mampu meluluhkan kebohongan. Dinding baja setebal apapun akan lumer jika dicor dengan sebuah lawakan, walaupun lawakan kasar. Saya tidak akan menyerah. Saya butuh tantangan. Agar sedikit kelepasan. Tapi tak apalah, percayakan pada hukum alam. Seperti yang pernah dikatakan oleh Wisdom, jika kau mengetuk pintuku, akan kubukakan bagimu. Pada suatu hari, saya pernah mendapatkan orderan dari panitia Gapi. Sungguh luar biasa, bukan? Bayangkan pelawak pinggiran seperti saya akan memasuki panggung besar yang pada saat itu saya hanya bisa menatapnya di layar kaca. Baiklah, saya akan bersiap-siap. Tapi sungguh, saya tak menyangka bila harus bertemu dengan labirin gelap yang mengerikan. Rupanya, Gapi memiliki sistem khusus yang sangat ketat. Tak cukup diorder dengan tema yang saya bawakan, Gapi telah menentukan tema yang harus saya ambil sendiri ke kantornya. Untuk mengambil tema tersebut, saya sendiri harus datang ke kantornya. Mulai dari satpam, administrasi, konten kreator, dan para petinggi Gapi yang memegang struktur nyaris tidak bisa diajak bercanda. Loh, ini grup lawak atau pencatatan sipil loh? Pertanyaannya sungguh kaku. Misalnya, lawakan apa yang akan Anda bawakan? Dengan tema apa Anda melawak? Sungguh, saya terjebak dalam kewaguan tersebut. Saat yang dinanti pun tiba. Saya akan dipertemukan dengan Jenderal Tawa. Seperti apa sih Jenderal Tawa itu? Kelucuan kok disentralisasikan? Apakah kelucuan harus seperti partai yang bersuara bulat? Begitu? Bukankah
kelucuan akan garing ketika ditulis dalam skenario. Saya kemudian diantar ke ruangan yang gelap dengan hawa yang lembab. Aduh, ini grup lawak atau mau masuk ke anggota geng ya? Kok saya seperti terteror agaknya. Tidak, saya harus bisa menundukkan Jenderal Tawa. Dalam germangan cahaya terlihat sosok berjubah dan menggunakan topi laken duduk berkemah. Lampu merah yang menandakan mulai, saya pun mulai melawak. Mulai dari berguling-guling di lantai, memelorotkan celana luar, celana dalam saya. Semua usaha telah saya lakukan. Tapi sosok itu tak bergerak seinci pun. Karena tak tahan dengan semua ini, kemudian saya memohon, tolong jangan siksa saya seperti ini. Jika saya tidak dimaui, suruh saja saya keluar. Saya tidak berharap mendapatkan job dari sini. Saya bisa mencari makan melalui membantu di pinggir jalan sana atau dari acara ulang tahun anak-anak. Tolong katakan sesuatu. Tolong, tolong. Sesaat tak ada suara. Sesaat tak ada gerakan. Tolong katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Apakah saya lolos atau tidak? Itu saja. Tolong, tolong, tolong. Terdengar suara desir mesin. Ya, saya yakin itu desir mesin. Sosok berjubah menggunakan topi laken itu pun mulai memberi petuah. Jangan banyak tawa. Jangan cengenges-cengenges. Sebab cengenges mencerminkan pribadi yang labil, pribadi yang lemah. Di negeri ini, orang sejengkal bersikap. Oleh karena itu, banyak sekali politik lobby, politik panti pijet, politik sebungkus rokok. Orang di negeri ini adalah orang yang tidak bisa sejengkal bersikap. Jangan banyak ketawa, jangan cengenges-cengenges.